lihat sendiri, dia kalau nggak suka langsung ditunjukin mukanya nggak suka. Tahu. Tapi aku nggak mau ambil pusing. Ya udah. Dia bilang aku yang akan dibuatnya sabar. Biasa aja. Ya kamu. Tapi benernya yang merasa baper. Ya kalau dia yang baper ya urusan dia sama Bu Nenek. Tapi kamu yang selalu keberatan. Keberatan seperti apa? Dia juga begana-begana begunu kamu bilang. Ya aku kan cuma bilang, oke, kau bilang aku begono begini nih. Kau dengar omongannya dari si Melati. Kau bilang si Bu Nenek begono. Oke, aku jelaskan ke kau juga dari sisiku. Terkadang kita kalau ngeliat dari perspektif satu pandangan kan berbeda dengan perspektif yang lain. Perspektif yang lain. Tapi itu sih, secara sekarang nggak usah ngomong sana sini. Intinya kau juga selalu merasa benar, ibu nenek merasa Terus benar. kayak kemarin nih jam Tapi- 12 siang, saatnya kau naik tidur siang. Itu dia dari pagi sampai jam 12 siang itu bisa di gudang. Entah dari jam berapa lah, dia bangun langsung ke gudang. Terus tiba-tiba kau mau masuk, dia langsung masuk, mau tidur. Pertanyaannya dia mikir nggak? Nah, berarti kau Itu jam tidur siangmu kan gitu. berarti kau pertanyakan kan? Apa? Kau pertanyakan Ya kan? kalau kau bilang sengaja berarti dia sengaja ke dirimu dong. Emang sengaja. Aku mau udah tahu. Makanya aku tanya baik-baik. Makanya aku suruh dia keluar. Karena aku tahu kok jam tidurmu. Nggak mungkin lah jam kerja kau tidur di tempat anak-anak. Kenapa nggak mungkin? Sah-sah saja. Nah itulah kau yang membuat semuanya itu nggak masalah. Nggak, kamu saja yang mempermasalahkan. Karena aku tahu kok apa yang saya lakukan. Kamu aja yang merasa. Kalau kau tahu apa yang kau lakukan. Masalahnya ketika aku bertindak melakukan sesuatu terus aku ngeluh nggak samamu. Aku gara-gara kayak gini, aku kayak gini, mana ada aku ngeluh samamu. Aku tahu kau nggak ngeluh. Ya udah. Tapi kalau masalah urusan berhubungan sama kamu baru aku ngeluh, itu ya wajib saya ngeluh. Saya kasih tahu. Karena bukan tindakan saya, dari hati. Tapi kembali lagi sebenarnya ya siapa yang bisa mengatakan bahwa kita baik? Kata baik itu valid ketika siapa yang bicara, bukan diri kita sendiri. Kalau bilang aku saya orang baik, itu nggak valid. Saya Sama nggak kayak bilang saya orang ibu baik. Triana, saya baik kok, saya orang baik. Nah, Nah sekarang kalau itu kan dia katakan. sekarang garis besarnya aja, dengan segala orang yang bertemu denganmu gitu ya kan, atau dengan setiap orang yang pernah datang ke rumahmu, siapa yang bilang ternyata kakak itu baik ya, lembut ya, perhatian segala macam. Lebih banyak kesan yang baik atau kesan yang buruk? Kalau kamu cuma 1-2 orang dan yang lain merasakan hal yang baik, mungkin kamu masih bisa. Tapi kalau sudah semuanya mendefinisikan itu, ya berarti perlu evaluasi dan introspeksi diri. Walaupun kau bilang aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak usik, aku ini, kan itu kan namanya introspeksi diri. Kenapa sampai terjadi? Walaupun menurut kamu sudah effort kamu melakukan kebaikan, tapi ternyata kebaikanmu itu masih dianggap buruk. Intinya dominanmu tetap buruk. Ada kok yang bilang baik. Siapa? Pikir aja sendiri. Enggak. Siapa yang bilang? Ya ada semuanya sih bilang baik. Ya itu mah urusan saya mah. Kalau saya sendiri saya tahu kok orang bilang saya baik walaupun saya banyak jahat. Nah, itu teknik saya manipulatif. Dan
Kalau kau merasa kau dibilang jahat padahal kamu baik, ya itu ya kamu sendiri yang tahu kadarmu. Kalau aku tahu kok kadarku apa yang kau lakukan. Dan kalau disurvei orang pasti bilang saya baik, tapi kenyataannya menurut saya bukan orang baik. Saya itu cuman manipulatif, mempermainkan situasi dan kata. Anak-anak asrama bilang saya ini, semakin lo ini semakin saya kejar lo. Karena saya akan baik di depan dia, tapi ketika di belakangnya habis lihat dia aku taruh politik. Tapi itu pun punya kadar, namanya ada tabur tuai. Nah sekarang ketika apa yang kita jalani sekarang ini, jangan kita merasa bahwa aduh bagaimana ya kali aja lagi menuai apa yang kita tabur sebelumnya.
Udah nyampe nih.